Selanjutnya akan kita bahas adalah activity monitor. Oke, apa activity monitor itu ya? Activity monitor itu berguna untuk melihat informasi tentang aktivitas yang terjadi di server, terutama SQL Server. Jadi activity monitor ini agak berbeda dengan performance monitor. Kalau performance monitor tadi itu kita bisa melihat penggunaan resource dari komputer kita secara umum. Sedangkan untuk activity monitor ini kita fokus ke SQL Server-nya. Karena memang activity monitor ini bisa kita buka melalui database Management Studio SQL Server. Oke, dan activity monitor hanya dapat diakses melalui SSMS ya, SQL Server Management Studio. Dan aktivitas yang dapat dilihat di activity monitor antara lain proses, resource weight, data file, I/O. Nanti kita bahas satu persatu dari tiap tab proses, resource weight, sama data file I/O. Oke, ini tabnya seperti ini. Kita lihat nanti. Oke, jadi untuk membuka activity monitor ya kita bisa klik kanan di salah satu instance yang ada di DBMS kita ya, yang ada di SQL Server kita, terus kita klik kanan terus activity monitor. Nah, setelah itu nanti akan terlihat seperti ini ya. Ada processor time, waiting task, database I/O, dan batch request per second. Ya mungkin kita langsung coba saja. Ini misalnya di database saya, ini coba saya close dulu, klik kanan di instance saya, terus kita pilih activity monitor. Nah, di sini kita bisa melihat penggunaan prosesor ya, ataupun waiting task ya. Ada berapa banyak task yang akan dilakukan. Dan juga database I/O ya, input output yang terjadi di database kita, sama batch request ya. Nah, kira-kira ada request berapa banyak ya di database kita. Oke, mungkin kita mulai dari yang tab proses dulu. Kita bisa klik. Ya. Oke, di sini ada beberapa kolom ya, ada user process, ada login, ada database, dan sebagainya. Kita bisa lihat artinya. Oke, yang pertama mungkin kita mulai dari yang paling kiri dulu ya. Yang paling kiri ini tadi namanya adalah session ID ya. Session ID angka unik yang menandakan sebuah proses yang sedang terkoneksi ke SQL Server. Ya, itu semacam kayak ID proses ya. ID proses di SQL Server kita ini session ID, user process ya. Ini semacam kayak user ID. Terus ada kolom login ya. Kolom login kolom login menunjukkan user yang sedang login pada sebuah instance. Oke. Session ID-nya ini nggak muncul ternyata ya. Kita coba lihat di sini session ID-nya mungkin di sebelah kanan. Oh, ada ya, session ID di sini. Oke, tadi agak tersembunyi ya, ini session ID, ada user process ya. User process itu untuk mengindikasikan bahwa proses sedang terkoneksi atau tidak dengan SQL Server. Kalau 1 itu berarti terkoneksi, kalau 0 tidak terkoneksi. Jadi proses ini memang sedang terkoneksi ke SQL Server kita. Oke, ada juga login ya. Login ini yang login ya. Proses ini itu terjadi untuk user yang mana yang sedang login di database kita. Oke, mungkin ini yang SA itu ya, proses yang kaitannya sama sistem administrator ya. Kalau yang selain ini mungkin ini kaitannya dengan report server ya. Oke, jadi ini intinya login itu untuk menunjukkan kira-kira proses ini dilakukan oleh user yang mana. Oke, ada juga database ya. Nah, database itu menunjukkan database pada instance yang sedang berjalan. Jadi proses ini itu berjalan di database yang mana. Ini karena di database saya tidak ada database-nya ya. Hanya ada database master sama TimeDB saja. Ya otomatis hanya dua ini yang sedang aktif. Dan kebetulan ini juga sedang aktif. Mungkin kalau saya bikin create database yang baru, nanti di sini terus di database tersebut terjadi sebuah proses, entah itu transaksi untuk insert, update, ataupun delete, ataupun select, nanti pasti akan terekam ya di proses ini. Oke, ada juga task state ya. Task state itu menunjukkan status dari user yang sedang aktif atau tidak. Jadi tasknya tersebut berasal dari user yang sedang aktif atau tidak ya. Kita lihat saja di sini. Oke, ini yang running ya. Berarti memang yang sedang running memang ini ya. Yang sedang running. Karena user SA ya untuk database TimeDB ini sedang berjalan. Terus komennya komen select ya. Jadi ini dia melakukan komen apa? Select. Kalau insert ya ini insert. Kalau update ya delete, kalau update ya update, kalau delete ya delete. Ada juga aplikasinya ini ya, aplikasinya Microsoft SQL Server Management Studio ya, yang sedang aktif untuk proses tersebut. Oke, ada wait type mengindikasikan tipe event yang sedang ditunggu ya. Jadi ini menunjukkan tipe event yang sedang ditunggu itu apa ya. Ini nilainya hanya 1 sama 0 sepertinya. Oke, ada juga selanjutnya itu
Ya, wait time apabila proses sedang diblok atau sedang menunggu proses lain selesai. Ini menunjukkan berapa lama waktu sebuah proses tersebut menunggu untuk dijalankan. Ini karena memang database kita sederhana, ya, tidak kompleks, dan juga database kita itu kurang banyak ya. Kalau misalnya database kita banyak, ya otomatis nanti informasi ini akan lebih informatif ya, karena kita bisa membedakan ya kenapa kok ini nilainya sekian seperti itu. Nanti mungkin kalau kita sudah membangun database yang kompleks, kita bisa tahu kira-kira manfaat dari monitoring tools ini ya, activity monitor dari tiap kolomnya itu apa. Oke, ada juga ini block by ya, itu isinya session ID yang sedang memblok koneksi kita. Oke, itu tab proses. Ada juga hit blocker ya. Nilai 1 menunjukkan bahwa session ID tersebut merupakan head dari blok session ID yang lain. Ada juga ini memory use ya, itu penggunaan memori untuk proses tersebut. Terus ada juga host ya, nama server di mana proses tersebut sedang berjalan ya, kita coba lihat aja. Hostnya ini ya, karena memang terlalu banyak kolom ya, kita tidak bisa melihat satu persatu. Harus kita perluas seperti ini. Oke, di host ini ya, ini hostnya. Kalau misal kita database kita berada di server tertentu ya, ini nanti akan berupa IP ya, di mana SQL server kita itu sedang berjalan seperti itu. Ada workload group, nama dari grup user menjalankan proses tersebut ya. Misalnya kita ada usernya, kita bikin grup ya. Itu nanti kita bisa lihat kira-kira grup mana yang sedang akses. Oke ya. Ini default semua. Oke, mungkin untuk ini kita perlu membuat database kita banyak dulu ya, nanti agar kita bisa mengetahui perbedaan antara kolom-kolomnya di activity monitor kita proses. Oke, kita langsung lanjut saja ke tab resource width. Ya, resource width ini menampilkan jumlah tugas yang menunggu untuk resource prosesor, I/O atau memori. Jadi ini untuk menampilkan jumlah tugas yang menunggu untuk resource prosesor, I/O atau memori. Jadi mungkin ada task ya. Task itu belum dijalankan tapi dia membutuhkan sebuah resource tertentu. Ini di sini kita bisa lihat kira-kira dia butuh berapa resource berapa banyak ya. Mungkin memang load dari komputer kita itu banyak ya, load dari environment kita banyak sehingga membutuhkan resource yang banyak juga. Nah, karena kita konsepnya adalah proses ini dijalankan terlebih dahulu, ada juga proses yang lain yang belum kita jalankan. Yang belum dijalankan tersebut itu membutuhkan resource berapa banyak. Baik itu prosesornya berapa banyak ya, terus I/O-nya berapa banyak, memorinya juga berapa banyak. Nah, itu bisa kita lihat di sini di bagian resource width ya. Jadi resource yang dibutuhkan untuk proses berikutnya. Oke, kita bisa lihat di sini ya, ini nol semua karena memang tidak ada proses yang sedang berjalan kan ya. Karena proses selanjutnya belum berjalan ya. Kalau sudah berjalan terus ternyata load dari komputer kita itu banyak sekali, ini kita bisa lihat dari resource width-nya itu kira-kira dia membutuhkan berapa banyak ya. Oke. Selanjutnya di tab data file I/O ya. Nah, informasi tentang data dan log file untuk sistem dan user DB. Informasi kecepatan transfer data dari memori ke disk. Ya. Oke, ini mungkin kita bisa lihat informasi tentang log filenya itu berada di mana ya untuk tiap database-nya, terus kecepatan ya, kecepatan transfer datanya dari memori ke disk itu berapa banyak. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi bagian sini ya, data file I/O. Oke, ini karena memang database kita di database ini belum ada database-nya ya, sehingga saya tidak bisa melihat data file I/O-nya ini. Tapi harusnya di TimeDB ini muncul ini. Oke, ini muncul ya. Nah, ini TimeDB, dia berada di mana? Lokasi filenya, oke, mungkin di sini ya, di si program file bla bla bla. Untuk read-nya sekian ya, write-nya sekian, respon time-nya sekian. Oke, ini beberapa informasi yang ada di activity monitor.